Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai file system yang terdiri dari Manto Clifford, P.I. Fernando, Roring Yoel, dan Tendean Titania. Nah, what is file system? A file is a collection of related information defined by its creator. Files are mapped by the operating system into a physical mass storage device. A file system describes how files are mapped into a physical device, as well as how they are accessed and manipulated by both users and programs. Sebuah file merupakan kumpulan informasi terkait yang ditentukan oleh pembuatnya. File ini dipetakan oleh sistem operasi ke perangkat penyimpanan massal fisik. Sistem file ini menjelaskan bagaimana file dipetakan ke perangkat fisik, serta bagaimana mereka diakses dan dimanipulasi oleh pengguna dan program. Nah, file system interface. For most users, the file system is the most visible aspect of a general-purpose operating system. It provides the mechanism for online storage of an access to both data and programs of the operating system and all the users of the computer system. Two distinct parts of the file system, a collection of files with storing related data, and a directory structure which organized provides information about all the files in the system. Bagi kebanyakan pengguna, sistem file adalah aspek yang paling terlihat dari tujuan umum dari sebuah sistem operasi. Nah, dia menyediakan mekanisme untuk penyimpanan secara langsung dan program sistem operasi dan semua pengguna sistem komputer. Sistem file sendiri ini terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu kumpulan file, masing-masing menyimpan data yang terkait, dan struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi tentang semua file dalam sistem. Nah, file konsep ini membuat kita berpikir bahwa komputer itu kan dapat menyimpan informasi di berbagai media penyimpanan. Nah, karena dia bisa menyimpan di berbagai media penyimpanan, sehingga sistem komputer akan nyaman digunakan dan sistem operasi menyediakan tampilan logis yang seragam dari informasi yang disimpan. File dipetakan oleh sistem operasi ke perangkat fisik. Perangkat penyimpanan ini biasanya non-volatile atau tidak mudah terhapuskan. Nah, jadi kontennya tetap ada di antara boot ulang sistem. Data files may be numeric, alphabetic, alphanumeric, or binary, di mana datanya dapat berupa numerik, alfabet, alfanumerik, ataupun bilangan biner. File memiliki struktur yang ditentukan yang bergantung pada tipe filenya. File teks adalah urutan karakter yang diatur ke dalam baris dan mungkin juga halaman. File sumber adalah urutan fungsi yang masing-masing diatur lebih lanjut sebagai deklarasi, diikuti dengan pernyataan yang dapat dieksekusi. Executable statement. Nah, file atribut ini diberikan nama untuk kenyamanan penggunanya dan dipanggil berdasarkan namanya. Atribut file bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasinya, tapi biasanya terdiri dari nama yang merupakan satu-satunya informasi yang disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Lalu selanjutnya identify, yaitu tag unik yang biasanya berupa angka. Dia mengidentifikasi file yang ada di dalam sistem, dan itu adalah nama file yang tidak dapat dibaca oleh manusia. Selanjutnya ada tipe, yang dimana informasi ini diperlukan untuk sistem mendukung berbagai jenis file. Lalu lokasi, yaitu informasi tentang penunjuk perangkat di mana disimpan dalam file di perangkat tersebut. Lalu ukuran file ini dalam byte, kata, ataupun blok, dan mungkin ukuran maksimum yang diperoleh disertakan dalam atribut ini. Selanjutnya yaitu perlindungan atau protection. Informasi yang
berikan kontrol akses, menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, mengeksekusi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu timestamps and user identification, yaitu stempel waktu dan identitas pengguna. Informasi ini dapat disimpan, dimodifikasi, dan untuk penggunaan terakhir. Data ini dapat berguna untuk perlindungan, keamanan, dan pemantauan penggunaan. Nah, di sini informasi tentang semua file disimpan dalam sebuah struktur direktori yang berada di perangkat yang sama dengan file itu sendiri. Dalam sistem dengan banyak file, ukuran direktori itu sendiri mungkin megabyte ataupun gigabyte. Nah, karena direktori harus cocok dengan volatilitas file seperti file, mereka harus disimpan di perangkat dan biasanya dimasukkan ke dalam memori sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kita bisa melihat sebuah contoh tipe file dalam operating system macOS ini. Nah, selanjutnya file operation, di mana sebuah file ini sebuah file yang bertipe abstrak. Untuk mendefinisikan file dengan benar, kita harus mempertimbangkan operasi yang dapat dilakukan ke dalam file. Sistem operasi dapat menyediakan panggilan sistem. Kita dapat melihat ada 7 di sini, yaitu membuat file, membuat file, membuka file, menulis file, membaca file, memposisikan ulang file, menghapus file, dan memotong file. Nah, most systems, however, require that the programmer open a file explicitly with the open system call before the file can be used. The implementation of the open and close operation is more complicated in an environment where several processes may open the file simultaneously. Nah, kebanyakan sistem mengharuskan pemrogram membuka file secara eksplisit dengan pemanggilan sistem open. Sebelum file itu dapat digunakan, panggilan open ini juga dapat menerima pembuatan informasi, mode akses, ataupun hanya baca ataupun hanya tulis. Sama seperti ketika kita membuka sebuah file PowerPoint, terkadang kita tidak bisa mengeditnya, ataupun kita hanya dapat melihatnya begitu saja. Implementasi operasi open dan close ini lebih rumit dari dalam lingkungan di mana beberapa proses dapat membuka file secara bersamaan. Nah, singkatnya beberapa informasi terkait dengan file yang terbuka yaitu penunjuk file, jumlah buka file, lokasi file, dan hak akses yang diberikan ke file tersebut. Nah, beberapa sistem operasi menyediakan fasilitas untuk mengunci file yang terbuka atau bagian dari file. Kunci file memungkinkan satu proses untuk mengunci file dan mencegah proses lain mendapatkan akses ke file tersebut. Nah, file logs provide functionality similar to reader-writer logs. Nah, kunci file menyediakan fungsionalitas yang mirip dengan kunci pembaca penulis. Kunci share pada bagian bab sebelumnya pada bagian 7.1.2 di mana mirip dengan kunci pembaca karena beberapa proses dapat memperoleh kunci secara bersamaan. Kunci eksklusif berperilaku seperti kunci penulis. Hanya satu proses pada satu waktu yang dapat memperoleh kunci seperti itu. File types. Nah, saat kita mendesain sebuah sistem file, memang seluruh sistem operasi kita selalu mempertimbangkan apakah sistem operasi tersebut harus mengenali dan mendukung jenis file. Teknik umum untuk mengimplementasikan tipe file dengan memasukkan tipe sebagai bagian dari nama file. Nama tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, nama dan ekstensi. Biasanya dipisahkan oleh titik, sama seperti kita menyimpan sebuah file Word, maka pasti kita akan menuliskan namanya dan akan muncul misalkan operating system
.docs. Nah, sistem menggunakan ekstensi untuk menunjukkan jenis file dan jenis operasi yang dapat dilakukan pada file tersebut. Program aplikasi menggunakan ekstensi untuk menunjukkan jenis file yang mereka minati. Ekstensi tidak perlu selalu diperlukan. Jadi pengguna dapat menentukan file tanpa ekstensi untuk menghemat pengetikan. Karena jika kita menulis panjang terkadang akan membuat kita malas. Dan dalam aplikasi akan mencari file dengan nama yang diberikan. Jadi kita dapat mencarinya sesuai dengan ekstensinya ataupun dia terfilter. Nah, ini adalah contoh beberapa tipe file. Mungkin ada yang objek, yang bisa kita kenal source code, ataupun word processor, ataupun print or view, ataupun archive. Nah, file struktur. Jenis file juga dapat digunakan untuk menunjukkan struktur internal file. File sumber dan objek memiliki struktur yang sesuai dengan harapan program yang membacanya. File tertentu harus sesuai dengan struktur yang diperlukan yang dipahami oleh sistem operasi. Poin ini membawa kita ke salah satu kelemahan memiliki sistem operasi yang mendukung beberapa struktur file. Hal ini membuat sistem operasi menjadi besar dan tidak praktis. Nah, secara internal, mencari offset dalam file bisa menjadi lebih rumit untuk sistem operasi. Sistem disk biasanya memiliki ukuran blok yang ditentukan dengan baik, yang ditentukan oleh ukuran sektor. Semua disk I/O input-output dilakukan dalam unit satu blok, dan semua blok berukuran yang sama, same size. Ini tidak mungkin bahwa ukuran rekaman fisik akan sama persis dengan panjang rekaman logis yang kita simpan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. File System Implementation. Seperti yang kita lihat di bab 13, sistem file menyediakan mekanisme untuk menyimpan online dan akses ke konten file, termasuk data dan program. Sistem file biasanya berada secara permanen di penyimpanan sekunder, yang dirancang untuk menyimpan data jumlah besar. Bab ini terutama membahas masalah seputar penyimpanan file dan akses pada penyimpanan sekunder. Paling umum media, drive, hard disk, dan perangkat memori non-volatile. Untuk mengalokasikan ruang penyimpanan, untuk memulihkan ruang kosong, untuk melacak lokasi data, dan untuk menghubungkan bagian lain dari sistem operasi ke penyimpanan sekunder. Masalah kinerja dibahas di seluruh bab ini. Sistem operasi tujuan umum tertentu menyediakan beberapa sistem file. Selain itu, banyak sistem operasi yang mengizinkan administrator atau pengguna untuk menambahkan sistem file. Mengapa banyak sekali sistem file bervariasi dalam banyak hal, termasuk fitur, kinerja, keandalan, dan tujuan desain, dan sistem file yang berbeda dapat melayani tujuan yang berbeda. Misalnya, sistem file sementara digunakan untuk penyimpanan cepat dan pengambilan file non-persisten. Sedangkan sistem file penyimpanan sekunder di file seperti Linux mengorbankan kinerja untuk keandalan dan fitur. Seperti yang telah kita lihat di seluruh studi tentang sistem operasi ini, ada banyak pilihan dan variasi, membuat cakupan yang menyeluruh menjadi tantangan dalam bab ini. Yang pertama, kita masuk pada hasil file system structure. This file system structure this provide most of the secondary storage on which file system are maintained. Two characteristics make them convenient for this purpose. A disk can be written in place. It is possible to read a block from the disk, modify the block, and write it back into the same block.
A disk can access directly any block of information. Jadi, disk dapat ditulis ulang pada tempatnya adalah mungkin untuk membaca satu blok dari disk, ubah blok dan tulis kembali blok yang sama. Yang kedua itu, disk dapat mengakses langsung setiap blok informasi yang dikandungnya. Dengan demikian, sangat mudah untuk mengakses file apapun, baik secara berurutan atau acak, dan beralih dari satu file ke file lainnya. Membutuhkan drive yang memindahkan kepala baca tulis dan menunggu media untuk berputar. Selanjutnya itu sistem file. Sistem file menyediakan akses yang efisien dan nyaman ke perangkat penyimpanan dengan memungkinkan data disimpan, ditemukan, dan diambil dengan mudah. Sistem file menimbulkan dua masalah desain yang sangat berbeda. Masalah pertama adalah menentukan bagaimana seharusnya tampilan sistem file bagi pengguna. Tugas ini melibatkan pendefinisian file dan atributnya. Operasi yang diperbolehkan pada file dan struktur direktori untuk mengatur file. Masalah kedua adalah membuat algoritma dan struktur data untuk memetakan sistem file logis ke perangkat penyimpanan sekunder. Sistem file itu sendiri umumnya terdiri dari berbagai tingkatan. Seperti contoh pada gambar 14.1 yaitu layer file system. Yaitu layer file system. Yang pertama, application program, file organization module, basic file system, I/O control, dan device. Pada level terendah, I/O control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. File organization module berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logical file system menggunakan struktur direktori untuk memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan terakhir. Informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpanan yang disebut file control block, mengilustrasikan pentingnya struktur sistem file disediakan oleh sistem operasi pada saat membuka file atau dengan menjalankan perintah open. Blok-blok dari struktur direktori disimpan pada struktur direktori di memori dan mengubah file control block. Pada saat membaca file atau menjalankan perintah read, indeks yang dibaca dicari lokasi blok pada disk melalui table open file yang berada di memori. Selanjutnya, file system of operation. File system operation atau operasi sistem file seperti yang dijelaskan dalam bagian 13. Sistem operasi mengimplementasikan open dan sistem close, memanggil proses untuk meminta akses ke konten file. Di bagian ini kita mempelajari struktur dan operasi yang digunakan untuk mengimplementasikan operasi sistem file. Overview atau gambaran umum. Beberapa struktur dalam penyimpanan dan dalam memori digunakan untuk mengimplementasikan sistem file. Struktur ini bervariasi tergantung pada sistem operasi dan sistem file, tetapi beberapa prinsip umum berlaku. Pada penyimpanan sistem file mungkin berisi informasi tentang cara memboot sistem operasi yang disimpan di sana, jumlah total blok, jumlah dan lokasi blok bebas, struktur direktori, dan file individual.
Banyak dari struktur ini dirincikan sepanjang sisa part ini dan akan dijelaskan secara singkat. Yang pertama itu boot control block atau block control boot per volume dapat berisi informasi yang dibutuhkan oleh sistem untuk memboot sistem operasi dari volume itu. Jika disk tidak berisi sistem operasi, blok ini dapat dikosongkan. Biasanya ini adalah blok pertama dari sebuah volume. Di UVS ini disebut blok boot. Di NTFS ini adalah sektor boot partisi. Yang kedua itu block control volume, berisi detail volume seperti jumlah blok dalam volume, ukuran blok, jumlah blok bebas, dan pointer blokir bebas, serta hitungan FCB gratis dan pointer FCB. Di UVS ini disebut superblock, di NTFS itu disimpan dalam tabel master file. Selanjutnya struktur directory atau directory structure per sistem file digunakan untuk mengatur file. Di UFS ini termasuk nama file dan nomor init terkait. Di NTFS ini disimpan dalam tabel file master. Terakhir itu ada per file FGB. FGB atau yang biasa disebut file control block per file berisi banyak detail tentang file. Ini memiliki nomor pengenal unik untuk memungkinkan asosiasi dengan entry directory. Di NTFS, informasi ini sebenarnya disimpan di dalam tabel file master yang menggunakan struktur database relasional dengan baris per file. The in-memory information is used for both file system management and performance improvement via caching the data at load or at mount time update during file system operation and discard at this mount. Several types of structure may be included, an in-memory mountable and in-memory directory structure, the system-wide open file table, the per process open file table, buffer hold file system block. Jadi informasi dalam memori digunakan untuk manajemen sistem file dan peningkatan kinerja melalui caching. Data dimuat pada waktu pemasangan, diperbarui selama operasi sistem file dan dibuang saat turun. Beberapa jenis struktur dapat dimasukkan, di antaranya adalah yang pertama, tabel pemasangan dalam memori berisi informasi tentang setiap pemasangan volume. Yang kedua itu case struktur directory, dalam memori menyimpan informasi directory, itu directory yang baru diakses. Tiga itu tabel open file, di seluruh sistem berisi salinan FGB dari setiap file terbuka serta informasi lainnya. Terakhir itu tabel file terbuka per proses, berisi petunjuk ke entry yang sesuai dalam tabel file terbuka di seluruh sistem serta informasi lainnya untuk semua file yang telah dibuka. Itu buffer hold file system block saat sedang dibaca atau ditulis ke sistem file. Untuk membuat file baru, suatu proses manggil sistem file logis. Sistem file logis mengetahui format struktur directory. Untuk membuat file baru ini mengalokasikan FGB baru. Sistem kemudian membaca directory yang sesuai ke dalam memori, memperbaruinya dengan nama file dan FGB baru, dan menuliskan kembali ke sistem file. A typical file control block. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ini adalah contoh struktur FGB, yaitu file permission. Yang pertama file date, file owner, file size, file data block or pointer to file data block. Jadi yang seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk membuat
berkas baru, program aplikasi memanggil logical file system karena logical file system mengetahui format dari struktur direktori. Kemudian FGB yang baru dialokasikan dan sistem membaca direktori yang dituju ke memori, mengubahnya dengan nama berkas, dan FGB yang baru menulisnya ke dalam disk. Ini adalah contoh strukturnya. How is the usage? Bagaimana cara pemakaiannya? Setelah berkas berhasil dibuat, berkas tersebut dapat digunakan untuk operasi MK. Pertama, tentu saja berkas tersebut harus dibuka terlebih dahulu. Kita harus memasukkan perintah open, mengirim nama berkas ke sistem berkas. Sistem call open mencari sistem wide open file table untuk melihat apakah berkas yang ingin dibuka sedang digunakan oleh proses lain. Jika benar, maka entry dari proses open file table menunjukkan sistem wide open file table yang sedang eksis. Ketika berkas sedang dibuka, nama berkas tersebut disyari. Dan ketika sebuah berkas ditutup, entry dari per process table dihapus dan jumlah entry dari sistem wide open file table dikurangi. Ketika semua pengguna yang menggunakan berkas menutup berkas tersebut, semua metadata yang telah diubah disalin kembali ke disk berdasarkan struktur direktori. Dan yang terakhir, entry dari sistem wide open file dihilangkan atau dihapus. Selanjutnya, directory implementation. The selection of directory allocation and directory management algorithm significantly affect the efficiency, performance, and reliability of the file system. In this section, we discuss the trade-off involved in choosing one of these algorithms. Implementasi direktori atau directory implementation. Pemilihan alokasi direktori dan algoritma manajemen direktori secara signifikan mempengaruhi efisiensi, kinerja, dan keandalan sistem file. Yang kedua itu ada contoh dari open ketika kita ingin membuka file. Ini yang telah dijelaskan di cara kerja tadi, dan ketika ingin membaca suatu file. Selanjutnya adalah linear list atau daftar linear. Metode paling sederhana untuk mengimplementasikan direktori adalah dengan menggunakan daftar file linear dengan daftar file linear nama dengan petunjuk ke blok data. Metode ini sederhana untuk membuat program tetapi memakan waktu lama untuk dijalankan. Untuk membuat file baru, pertama-tama kita harus mencari directory untuk memastikan tidak ada file yang memiliki nama yang sama. Lalu kita menambahkan file entry di akhir directory. Kedua itu hash table atau tabel hash. Struktur data lain yang digunakan untuk directory file adalah tabel hash. Di sini daftar linear menyimpan entry directory, tetapi struktur data hash juga digunakan. Tabel hash mengambil nilai yang dihitung dari nama file dan mengembalikan pointer ke nama file dalam daftar linear. Oleh karena itu, ini dapat sangat mengurangi waktu pencarian direktori. Penyisipan dan
penghapusan juga cukup mudah, meskipun beberapa ketentuan harus dibuat untuk situasi tabrakan di mana dua nama file hash ke lokasi yang sama. Selanjutnya itu allocation method. The direct access nature of secondary storage gives us flexibility in the implementation of file. In almost every case, many files are stored on the same device. The main problem is how to allocate space to the disk file so that storage space is utilized effectively and file can be accessed quickly. Yaitu kemudahan dalam mengakses langsung suatu disk, memberikan fleksibilitas dalam mengimplementasikan sebuah berkas. Masalah utama dalam implementasi adalah bagian mengalokasikan berkas-berkas ke dalam disk, sehingga disk dapat terutilisasi dengan efektif dan berkas dapat diakses dengan cepat. Ada 3 metode utama, yaitu contiguous, linked, and index. Each method has advantage and disadvantage. Also, some system support all three. It is more common for all systems to use our method for all files within a file system type. Yang pertama, kita akan membahas tentang alokasi yang berdekatan atau contiguous method. Contiguous method atau alokasi yang berdekatan. Metode ini menempatkan setiap berkas pada satu himpunan blok yang berurut di dalam disk. Alamat disk menyatakan sebuah urutan linear. Dengan urutan linear ini, maka head disk hanya bergerak jika mengakses dari sektor terakhir suatu silinder ke sektor pertama silinder berikutnya. Waktu pencarian atau seek time dan banyak disk seek yang dibutuhkan untuk mengakses berkas yang dialokasi secara berdampingan ini sangat minimal. Contoh dari sistem operasi yang menggunakan contiguous allocation adalah IBM, VM, atau CMS, karena pendekatan ini menghasilkan performa yang baik. Selanjutnya adalah alokasi secara berangkai. Metode ini menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada contiguous allocation. Dengan metode ini, setiap berkas merupakan linked list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar di dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah petunjuk atau pointer ke awal dan akhir blok sebuah berkas. Setiap blok mempunyai penunjuk ke blok berikutnya. Untuk membuat berkas baru, kita dengan mudah membuat masukan baru dalam direktori. Dengan metode ini, setiap direktori masukan mempunyai penunjuk ke awal blok disk dari berkas. Selanjutnya itu alokasi terindeks atau indeks. Metode alokasi dengan berangkai dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi berdampingan. Bagaimanapun tentang FAT, metode alokasi berangkai tidak mendukung keefisienan akses langsung, karena penunjuk ke bloknya berserakan dengan blok di dalam disk dan perlu didapatkan secara berurutan. Metode alokasi dengan indeks menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan semua penunjuk menjadi dalam satu lokasi yang dinamakan blok indeks atau indeks blok. Setiap berkas mempunyai blok indeks yang merupakan sebuah array dari alamat-alamat disk blok. Direktori membuat alamat dari blok indeks. Ketika berkas dibuat, semua penunjuk dalam blok indeks ini diset menjadi nil. Ketika blok KI pertama kali ditulis, sebuah blok didapat dari pengatur ruang kosong atau free space manager dan alamatnya diletakkan ke dalam blok indeks KI. Metode ini mendukung akses secara langsung tanpa mengalami fragmentasi eksternal, karena blok kosong manapun dalam disk dapat memenuhi permintaan ruang tambahan.
Tetapi metode ini dapat menyebabkan ada ruang yang terbuang. Penunjuk yang berlebihan dari blok indeks secara umum lebih besar dari yang terjadi pada metode contiguous allocated atau metode alokasi berangkai. Dan bagaimana kinerjanya? How is the performance? Salah satu kesulitan dalam membandingkan performa sistem adalah menentukan bagaimana sistem tersebut akan digunakan. Sistem yang lebih banyak menggunakan akses sekuensial akan memakai metode yang berbeda dengan sistem yang lebih sering menggunakan akses random atau acak. Untuk jenis akses apapun, alokasi yang berdampingan hanya memerlukan satu akses untuk mendapatkan sebuah blok disk. Karena kita dapat menyimpan initial address dari berkas di dalam memori, maka alamat disk pada blok TI dapat segera dikalkulasi dan dibaca secara langsung. Untuk alokasi berangkai atau linked list, kita juga dapat menyimpan alamat dari blok selanjutnya ke dalam memori, lalu membacanya secara langsung. Untuk alokasi dengan menggunakan indeks lebih rumit lagi, karena jika blok indeks telah terdapat dalam memori, akses dapat dilakukan secara langsung. Selanjutnya itu free space management. Semenjak hanya tersedia tempat yang terbatas pada disk, maka sangat berguna untuk menggunakan kembali tempat dari berkas yang dihapus untuk berkas baru. Jika dimungkinkan, karena pada media yang sekali tulis atau media optik hanya dimungkinkan sekali menulis dan menggunakannya kembali secara fisik yang tidak mungkin. Untuk mencatat tempat kosong pada disk, sistem mempunyai daftar tempat kosong atau free space list. Daftar ini menyimpan semua blok disk yang kosong yang tidak dialokasikan pada sebuah berkas atau direktori. Yang pertama kita akan bahas bit vector. Menggunakan bit vector, seringnya daftar ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Tiap blok direpresentasikan sebagai satu bit. Jika blok tersebut kosong, maka isi bitnya 1, dan jika bloknya sedang dialokasikan, maka isi bitnya adalah 0. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah relatif sederhana dan efisien untuk mencari blok pertama yang kosong atau berturut-turut n blok yang kosong pada disk. Kedua itu linked list. Linked list adalah pendekatan lain untuk menghubungkan semua blok yang kosong, menyimpan pointer ke blok pertama yang kosong di tempat yang khusus pada disk dan menyimpannya di memori. Blok pertama ini menyimpan pointer ke blok kosong berikutnya dan seterusnya. Pada contoh sebelumnya kita akan menyimpan pointer ke blok kedua sebagai blok kosong pertama. Blok kedua akan menyimpan pointer ke blok ketiga yang akan menunjuk ke blok keempat dan seterusnya. Bagaimanapun metode ini tidak efisien karena untuk traverse daftar tersebut kita perlu membaca tiap blok yang membutuhkan waktu I/O, yaitu grouping. Grouping adalah modifikasi lainnya dengan menyimpan alamat dari n blok kosong pada blok kosong pertama. Selanjutnya itu counting. Counting adalah pendekatan lain dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa beberapa blok yang berkesinambungan akan dialokasikan atau dibebaskan secara simultan. Maka dari itu, dari menyimpan daftar dari banyak alamat disk, kita dapat menyimpan alamat dari blok kosong pertama dan jumlah dari blok kosong yang berkesinambungan yang mengikuti blok kosong pertama. Tiap isi dari daftar menyimpan alamat disk dan penghitung atau counter. Meskipun setiap isi membutuhkan tempat lebih, tetapi secara keseluruhan daftar akan lebih pendek selama count lebih dari 1. Yang selanjutnya itu adalah space maps. Space map ini adalah sistem file
Set vs Oracle atau ditemukan di Solaris dan beberapa sistem operasi lain. Dirancang untuk mencakup sejumlah besar file, directory, dan bahkan sistem file. Di SFS kita dapat membuat hierarki sistem file. Oke, dan sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Efisiensi and performance. Jadi saat ini kita akan membahas tentang efisiensi dan performance ya, melanjutkan dari teman kita. Efisiensi. Apa itu efisiensi? Now that we have discussed various block allocation and directory management option, we can further consider their effect on performance and efficient storage use. Jadi kita setelah membahas tentang block allocation dan directory management option, kita sudah dapat mengetahui efek dari block allocation dan directory management option ini dalam performance penggunaan storage ya. Jadi kita sudah dapat mengetahui efek dari block allocation dan directory management ini dalam performance penggunaan storage. These tend to represent a major bottleneck in system performance, since they are the slowest main computer component. Jadi disk ini adalah komponen utama komputer yang paling pelan, ya. Jadi performance-nya paling pelan. Even NVM, walaupun NVM atau non-volatile memory, contoh NVM RAM itu ya, SSD. Devices are slow compared with CPU and main memory, so their performance must be optimized as well. Jadi karena dia merupakan main komponen yang paling pelan, jadi dia harus dioptimasi, performance-nya harus dioptimasi dengan baik ya. Karena dia yang paling pelan, dia harus dioptimasi dengan baik. Efisiensi. The efficient use of storage device space depend heavily on the allocation and direction algorithm in use. Jadi, efisiensi dari storage device ini sangat bergantung besar kepada allocation ini ya, block allocation and directory management. Algoritma directory management yang sedang digunakan. Jadi, efisiensi dari storage ini sangat bergantung pada block allocation dan directory management yang sudah dibahas pada topik-topik sebelumnya. Jadi itu sangat berpengaruh pada efisiensi dari storage device. Performance. Some system maintain a separate section of main memory or a buffer case where blocks are kept under the assumption that they will be used again. Other system cache file data using a page case. Oke, lanjut. One approach is to use memory mapping. Jadi, memory mapping. Ini ya, memory mapped.io. The section is to use the standard system call read and write without unified buffer case. Ini ya, IO ini ya. We have a situation similar to figure 14.10 yang ini. Here, the read and write system call go through the buffer case. Jadi, ini read and write ini go through the buffer case. Jadi, dia langsung ke buffer case ya, tanpa perantara. A memory mapping process by reading in this block from the file system and storing them in the buffer case. Because the virtual memory system does not interface with a buffer case, the content of the file in the buffer case must be copied into the page case. Jadi, karena virtual memory ini tidak secara langsung berhubungan dengan buffer case, jadi memory map ini harus melewati page case terlebih dahulu. Jadi lewat
dari page case, data dalam buffer case ini, file dalam buffer case ini harus di copy terlebih dahulu ke page case, ya. Di situation known as double casing. Jadi situasi seperti ini disebut dengan double casing, ya. Karena 2 kali. Dia harus dari buffer dulu, baru dia lalu ke case, baru case ke memory map IO. Require caching file system data twice. Not only does this waste memory, but it also wastes significant CPU and IO cycle due to the extra data movement within system memory. Jadi karena dia membutuhkan caching data 2 kali, ya, berulang, not only does this waste memory, but it also wastes significant CPU and IO cycle. Jadi double casing ini memakan memori, ya, karena dia 2 kali dibandingkan dengan yang IO read and write. Dan bahkan juga waste significant CPU and IO cycle. In addition, inconsistent between the two cases can result in corrupt file. Nah, kalau memory map ini, jadi dia dapat membuat inkonsistensi, ya, antara kedua page dan buffer sini. Jadi bisa saja tidak sinkron, ya, antara page dan buffer yang dapat membuat korup. In contrast, when a unified buffer case is provided, both memory mapping and the read and write system call use the same page case. This has benefit of avoiding double caching, and it allows the virtual memory system to manage file system data. Jadi IO using read and write ini lebih baik dibandingkan dengan memory map yang harus menggunakan double casing, ya. Karena IO ini dia secara langsung, ya, langsung ke buffer, sedangkan memory map ini dia harus melewati page case ini, ya, and it allow the virtual memory system to manage file system data. Jadi mengenai ini virtual memory ini adalah storage yang dialokasikan, ya, ketika data yang akan dimuat besar, ya, besar. Jadi akan dialokasikan virtual memory yang diambil dari virtual memory ini contohnya di hard disk kita, ya, di luar dari RAM. Jadi virtual memory. Recovery. File and directory are kept both in main memory and on the storage volume, and care must be taken to ensure that a system failure does not result in loss of data inconsistency. Jadi kita akan membahas tentang recovery, ya. Tentang recovery ini ada 4 recovery yang sudah disingkat. Yang pertama, consistency checking. Jadi consistency checking, detect the problem and then correct them. Jadi consistency checking ini dia mendeteksi problem dan melakukan fix pada problem tersebut. Jadi consistency checking ini dia melakukan scan ke metadata, ya. Dia melakukan scanning ke metadata. Log structure file system. A metadata change are written sequentially in a log. Jadi log structure tip recovery log structure file system ini di mana setiap perubahan pada metadata itu ditulis secara sequentially in a log, ya. Ditulis secara sequentially in a log. Jadi ketika ada perubahan pada metadata, perubahan itu ditulis di log. Yang ketiga, other solution WAFL file system, WAFL
WAFL file system. Akan dibahas itu nanti. Yang keempat, backup and restore. System program can be used to backup data from one storage device to another. Jadi, sistem backup ya. Jadi kita membackup program atau data kita di storage yang lain. Kemudian dapat di-restore dari backupan itu. Oke. Ini WAFL, briefly, a network file server produced by NetApp and is meant for use as a distributed file system. A WAFL file system is a tree of blocks with the root inode as its base. To take a snapshot, WAFL create a copy of the root inode. Any file of metadata update after that go to new block rather than overwriting their existing block. The new root inode point to metadata and data change as a result of this write. Meanwhile, the snapshot, the old root inode, still point to the old block, which have not been updated. It therefore provides access to the file system, just as it was at the instant the snapshot was made, and take very little storage space to do so. In essence, the extra space occupied by a snapshot consists of just the block that have been modified since the snapshot was taken. Jadi WAFL ini dia disediakan oleh NetApp ya. Is meant for use yang dengan maksud dan tujuan digunakan untuk distributed file system. Baiklah, itu sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu file system. Apa itu file system? File system itu adalah suatu cara untuk memisahkan data yang ada pada disk atau drive dan dibagi menjadi beberapa bagian. Selain itu, file system juga menyediakan cara menyimpan data-data tersebut, misalnya seperti nama file, hak akses, dan berbagai atribut lainnya. Berkat sistem file system juga dapat melakukan indeks dari semua data yang tersimpan, sehingga sistem operasi dapat mengetahui letak file yang kita simpan. Lalu di sini ada beberapa typical storage device organization. Yang pertama adalah RAMFS, yaitu sistem file yang sementara yang menggunakan memori komputer sebagai tempat penyimpanannya. Karena tempat penyimpanannya adalah memori, maka umum juga disebut sebagai RAM disk atau RAM drive. Yang kedua, TMPFS. TMPFS ini mirip dengan RAMFS, yaitu sistem file yang sementara yang dibuat dalam memori utama yang mudah menguap dan isinya dihapus jika sistem melakukan boot ulang atau crash. Nah, perbedaan dari RAMFS dan TMPFS ini? Nah, perbedaannya, RAMFS akan bertambah secara dinamis jika semua proses yang menggunakan file system ini tidak boleh melebihi jumlah RAM yang tersedia. Bila melebihi, maka sistem operasi akan hilang. Misalnya bila telah membuat partisi RAMFS sebesar 1 GB, dari terangkai jumlah RAM komputer itu adalah 2 GB, maka saat data melebihi 1 GB, orang masih dapat menulisnya atau boleh mengisi lah. Dan sistem yang akan memberi peringatan atas kelebihan kapasitas tersebut. Dan kalau misalnya dia melebihi jumlah RAM 2 GB, melebihi kapasitas RAM itu yang 2 GB itu, sistem operasi akan otomatis hang. Nah, berbeda dengan
TMPFS ini. TMPFS ini tidak akan bertambah secara dinamis dan tidak akan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, misalnya dia melebihi kapasitas, maka sistem akan memberikan notifikasi peringatan yang katanya no space left on device. Jadi sistem operasinya tidak akan sampai hang. Dan yang ketiga adalah LOFS. LOFS ini sistem file LOFS adalah sistem file virtual yang menyediakan jalur alternatif ke sistem file yang ada. Ketika sistem file lain dipasang ke sistem file LOFS ini, sistem file asli tidak akan berubah. Nah, yang terakhir ada ProCFS. ProCFS adalah sistem file virtual yang menyajikan informasi tentang semua proses sebagai sistem file. Nah, file sistem ProCFS ini memang seharusnya selalu ada, dan walaupun ada isinya, tapi dia tidak akan mengisi ruang pada hard disk. Jadi ProCFS ini tidak berisi berkas sebenarnya, tetapi berisi informasi tentang sistem, seperti sistem memori, konfigurasi perangkat keras, dan sebagainya. Untuk alasan inilah sistem berkas ProCFS dapat dianggap sebagai suatu kontrol dan pusat informasi untuk kernel. Ini kita ke topik selanjutnya, yaitu file system mounting. Apa itu file system mounting? File system mounting adalah proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah perangkat ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Perangkat-perangkat yang akan di mount berupa CD-ROM, disket, atau zip drive. Nah, pasti semua pernah bangun file tuh, misalnya file yang DP tipe disk. Sebelum diakses kan pasti dia mesti memount dulu tuh. Biasa itu kalau memount disk tinggal klik kanan kong mount, maka dia akan langsung memount itu file kong supaya orang boleh akses. Nah, di sini ada ilustrasi gambar mounting file. Yang gambar A ini menunjukkan file sistem yang ada. Dan gambar B ini adalah partisi yang akan orang mount. Dan gambar yang ketiga ini, yang anggaplah C, ini adalah partisi yang orang mount, yang telah di mount. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu partisi. Nah, pengertian partisi adalah pembagian suatu objek ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu. Dan tata letak disk dapat memiliki banyak variasi, bergantung pada sistem operasi dan perangkat lunak manajemen volume. Disk dapat diiris menjadi beberapa partisi, atau volume dapat menjangkau beberapa partisi pada banyak disk. Setiap partisi dapat berupa mentah, tidak berisi sistem file, atau matang yang berisi sistem file. Disk mentah digunakan jika tidak ada sistem file yang sesuai. Dalam partisi ini ada yang dikenal dengan partisi root, yang ini, yang pertama. Yang partisi di mana ini, partisi root ini dipilih oleh bootloader yang berisi kernel sistem operasi dan terkadang file sistem lainnya, dipasang pada saat boot. Volume lain dapat dipasang secara otomatis saat boot atau dipasang secara manual nanti, tergantung pada sistem operasi. Sebagai bagian dari operasi pemasangan yang berhasil, sistem operasi memverifikasi bahwa perangkat berisi sistem file yang valid. Ia melakukannya dengan meminta driver perangkat untuk membaca direktori perangkat dan memverifikasi bahwa direktori tersebut memiliki format yang diharapkan. Nah, jika formatnya tidak valid, konsistensi partisi harus diperiksa dan mungkin diperbaiki, baik dengan atau tanpa campur tangan user atau pengguna. Terakhir, sistem operasi mencatat dalam tabel pemasangan di memori bahwa sistem file dipasang bersama dengan jenis sistem file. Detail fungsi ini bergantung pada sistem operasi. Dan yang kedua ini ada drive letter. Nah, drive letter ini dia ada di partisi hard disk. Nah, drive letter ini adalah label yang diberikan pada saat pembagian hard disk yang berupa huruf abjad dari A sampai Z.
Pada umumnya, hard disk yang telah dipartisi akan memiliki drive letter atau label masing-masing drive. Nah, biasanya patron komputer akan secara default membuat partisi C drive sebagai partisi primary, boot, page file, atau crash dump. Pada partisi inilah aplikasi yang terinstall atau data untuk pengoperasian sistem akan tersimpan. Nah, sedangkan ada yang untuk drive partisi lain bisa bertindak sebagai partisi primary, partisi extended, maupun partisi logika. Nah, ini biasa di patron komputer itu dia yang D drive. Nah, biasanya pula pada partisi bagian ini hanya bersifat untuk menyimpan data-data yang tidak berhubungan dengan pengoperasian komputer. Nah, kita lanjut ke file sharing, topik berikut. Nah, file sharing ini adalah kegiatan mendistribusikan atau menyediakan akses ke media digital seperti program komputer, multimedia, audio, gambar, dan video, dokumen-dokumen, atau buku elektronik. Praktik distribusi berkas dapat dilakukan dalam beberapa cara. Metode yang umum digunakan adalah penyimpanan transmisi dan penyebaran, termasuk metode manual dengan memanfaatkan media penyimpanan portable, portable server pada jaringan komputer, wide web berbasis dokumen, hyperlink, dan penggunaan jaringan peer-to-peer. Nah, di file sharing ini ada multiple users. Nah, di multiple users ini ketika sistem operasi mengakomodasikan banyak pengguna, masalah berbagi file, penamaan file, dan pelindungan file menjadi yang utama. Dengan adanya struktur direktori yang memungkinkan file dibagikan oleh pengguna, sistem harus menengahi file sharing. Sistem dapat mengizinkan pengguna untuk mengakses file pengguna lain secara default atau mengharuskan pengguna secara khusus memberikan akses ke file. Ini adalah masalah kontrol dan perlindungan akses. Nah, untuk itu misalnya orang yang pemilik file, jadi cuma orang yang dapat mengubah atribut dan memberikan akses dan yang memiliki kontrol paling luas dan paling besar atas file tersebut. Nah, ambil contoh misalnya di Google Docs, orang mau minta akses teman ke file, orang mau lihat. Nah, pas orang mau klik DP link dari teman itu, dia akan muncul pop up untuk meminta permintaan persetujuan untuk melihat itu file. Nah, itu permintaan itu nanti akan dikirim ke Gmail teman itu. Nanti dia akan accept dengan allow terang pe Gmail supaya boleh melihat DP file. Nah, yang topik berikut adalah virtual file system. Nah, virtual file system ini adalah meletakkan informasi di kernel untuk mempresentasikan keseluruhan tipe sistem berkas, dan juga terdapat sebuah fungsi untuk setiap operasi yang dimiliki sistem berkas. Sehingga untuk setiap sistem call seperti fungsi read, write, open, dan lainnya, kernel akan mensubstitusikannya menjadi actual function yang dimiliki oleh setiap sistem berkas dengan berbagai tipe. Nah, ini VFS ini atau Virtual File System menggunakan konsep object oriented dalam mengimplementasikan sistem berkas. Di dalam VSS terdapat sebuah berkas yang mempresentasikan seluruh tipe sistem berkas yang ada. Berkas ini dinamakan Common File Model. Nah, berkas inilah yang menggunakan konsep object oriented. Di dalamnya terdapat struktur data dan metode yang diimplementasikan. Nah, dalam Common File Model ini terdapat 4 objek. Yang pertama adalah the superblock object. Nah, objek ini menyimpan informasi tentang mounted file, sistem atau sistem berkas secara keseluruhan. Yang kedua ada the inode object. Objek ini menyimpan informasi umum tentang file tertentu atau individual file. Nah, yang ketiga ada the file object. Objek ini menyimpan informasi tentang file yang sedang dibuka. Yang keempat ada the entry object.
Objek ini menyimpan informasi tentang link-link dari sebuah entry directory file. Dalam mengimplementasikan VFS ini terdapat 3 layer utama. Yang pertama ada file system interface. Nah, lapisan yang pertama ini adalah file system interface. Contohnya adalah beberapa sistem call seperti read, write, open, dan lainnya. Sistem call ini tidak berhubungan langsung dengan sistem, namun terhubung melalui sebuah lapisan abstrak, yaitu virtual system. Dan yang lapisan kedua adalah VFS interface. Virtual file system memiliki 2 fungsi penting, yaitu pertama, memisahkan operasi-operasi file system generik dari implementasi detailnya dengan cara mendefinisikan virtual file system interface. Dan yang kedua, virtual file system interface didasarkan pada struktur representasi berkas yang disebut vnode yang memiliki numerical designator yang unik untuk setiap network file. Dan yang lapisan ketiga ini adalah sistem berkas dengan berbagai tipe. Secara umum terdapat 3 macam tipe sistem berkas, yaitu pertama, disk-based file system, yaitu sistem berkas ini mengatur ruang memori yang tersedia di dalam partisi disk lokal, misalnya second extended file system atau third extended file system dan Razer file system yang terdapat di Linux. Dan yang kedua ada network file system. Nah, network file system ini, berkas ini terdapat di network, misalnya NFS. Yang ketiga ada special file system. Nah, special file system ini, sistem berkas ini tidak terdapat di disk space baik lokal maupun network, misalnya ProCFS file system. Nah, kira-kira itu, dan topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke remote file system, di mana metode yang diterapkan pertama kali yaitu melibatkan transfer file antar mesin secara manual melalui program seperti FTP. Untuk metode yang kedua menggunakan sistem distributed file system ataupun file terdistribusi, di mana direktori jarak jauh terlihat dari mesin lokal. Dan metode yang ketiga yaitu World Wide Web, mana kebalikan dari yang pertama. Browser diperlukan untuk mendapatkan akses ke file jarak jauh dan operasi terpisah. Tapi pada dasarnya pembungkusnya yaitu FTP yang digunakan untuk mentransfer file. Nah, di sini FTP digunakan untuk akses anonim dan terautentikasi. Mana akses anonim ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer file tanpa memiliki akun di sistem jarak jauh. World Wide Web menggunakan pertukaran file anonim hampir secara eksklusif. Dan DFS ini melibatkan integrasi yang lebih erat antara mesin yang mengakses file jarak jauh dan mesin yang menyediakan file tersebut. Nah, untuk membuat sistem client server ini menjadi lebih mudah dikelola, juga dikenal sebagai layanan penamaan terdistribusi yang menyediakan akses terpadu ke informasi yang diperlukan untuk komputasi jarak jauh. Nah, sistem nama domain ataupun domain name system ini menyediakan terjemahan nama host, alamat jaringan untuk seluruh internet. Sebelum DNS tersebar luas, file yang berisi informasi itu dikirimkan melalui email ataupun FTP antara semua host jaringan. Tetapi DNS akan dibahas lebih lanjut di pelajaran selanjutnya di bagian 19.3.1. Sistem informasi terdistribusi hanya menyediakan seperti ruang untuk nama, kata sandi, ID pengguna, ataupun grup untuk fasilitas distribusi. Nah, sistem Unix ini telah menggunakan berbagai macam metode informasi terdistribusi, tetapi dia memiliki kelemahan ataupun kekurangan karena menggunakan metode autentikasi yang tidak aman, termasuk mengirim kata sandi yang penggunanya tidak terinskripsi dan mengidentifikasi host berdasarkan alamat IP saja. Nah, sistem file jarak jauh ini memiliki banyak mode kegagalan karena kompleksitas sistem jaringan dan interaksi yang diperlukan antar mesin jarak jauh. Banyak lagi masalah yang dapat mengganggu pengoperasian sistem file
jarak jauh yang tepat. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh kegagalan perangkat keras, konfigurasi perangkat keras yang buruk, ataupun masalah implementasi jaringan. Jadi jika kita tidak memiliki kondisi jaringan yang baik, maka pasti tidak akan tersampaikan dengan baik. Meskipun beberapa jaringan memiliki ketahanan bawaan, termasuk beberapa jalur antara host, banyak yang tidak. Jika kita mempertimbangkan kita sebagai klien berada di tengah-tengah, menggunakan sistem file jarak jauh, nah, ini memiliki file yang terbuka dari host jarak jauh di antara aktivitas lainnya. Mungkin melakukan pencarian direktori untuk membuka file, membaca ataupun menulis data ke file, dan menutup file. Sekarang pertimbangkan partisi jaringan, crash server, ataupun bahkan shutdown server yang dijadwalkan. Tiba-tiba sistem file jarak jauh tidak dapat lagi dijangkau. Jadi kurang tepat jika kita menggunakan sistem file jarak jauh ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan topik berikutnya, itu konsistensi semantics. Apa ini konsistensi semantics? Konsistensi semantics ini merupakan kriteria penting untuk mengevaluasi sistem file apapun yang mendukung berbagi file. Semantik ini menentukan seberapa banyak pengguna sistem mengakses file secara bersamaan. Nah, secara khusus mereka menentukan kapan modifikasi data oleh satu pengguna akan dapat dilihat atau diamati oleh pengguna yang lain. Dan di sini ada beberapa semantik. Yang pertama ada Unix semantik. Nah, sistem file Unix menggunakan semantik berikut ini. Penulisan ke file yang terbuka segera terlihat oleh pengguna lain yang membuka file tersebut. Dan satu penerapan menggunakan penunjuk lokasi bersama yang disesuaikan untuk semua pengguna yang saling berbagi. Nah, file tersebut ini dikaitkan dengan satu sumber daya fisik eksklusif yang dapat menunda beberapa akses. Yang kedua ada session semantik. Nah, semantik sesi ini, atau bisa bilang di Andrew File System AFS, menggunakan semantik berikut. Penulisan ke file yang terbuka tidak langsung terlihat oleh pengguna lain. Lalu saat file ditutup, perubahan apapun yang dibuat hanya tersedia bagi pengguna yang membuka file di lain waktu. Nah, menurut semantik ini, file dapat dikaitkan dengan beberapa tampilan. Hampir tidak ada batasan yang dikenakan pada akses penjadwalan. Tidak ada pengguna yang tertunda dalam membaca atau menulis salinan file pribadi mereka. Dan sistem file AFS dapat diakses oleh sistem di seluruh dunia. Kontrol akses dikelola melalui daftar kontrol akses yang rumit yang dapat memberikan akses ke seluruh dunia secara harfiah atau kepada pengguna yang disebutkan secara khusus yang mengakses file dari lingkungan jarak jauh yang bernama khusus. Lalu yang terakhir ada immutable shared file semantik. Nah, di bawah sistem ini, ketika sebuah file dideklarasikan sebagai dibagikan oleh pembuatnya, itu menjadi tidak dapat diubah dan namanya tidak dapat digunakan kembali untuk sumber yang lain. Karenanya ini hanya menjadi read only dan akses bersama itu sederhana. Topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, pada topik selanjutnya kita akan membahas tentang network file system. Jadi, apa itu network file system? Network file system atau sistem berkas jaringan adalah sekumpulan protokol yang digunakan untuk mengakses beberapa sistem melalui jaringan, sistem berkas melalui jaringan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita membahas hanya di lokalnya saja atau hanya di komputer itu sendiri, tapi sekarang kita akan membahas di mana file itu diakses melalui jaringan. Bisa dikatakan NVS merupakan implementasi
dari remote file melalui jaringan LAN atau WAN. Jadi remote file ya, atau satu file yang sama kita bisa akses di beberapa PC yang berbeda melalui jaringan LAN atau WAN. Mount NFS. Protokol Mount membangun hubungan yang logis antara klien dan server. Informasi penting yang dapat saat operasi Mount dilakukan adalah nama dari direktori dan nama dari server yang menyimpan direktori tersebut. Jadi yang didapat dari Mount ini adalah direktori atau lokasi penyimpanan dari file itu dan server, nama server yang menyimpan file tersebut. Ketika klien melakukan operasi mount ke server, maka server akan mengirimkan sebuah file handle kepada klien. File handle ini berfungsi sebagai kunci bagi klien untuk melakukan pengaksesan lebih lanjut terhadap direktori yang telah di-mount tadi. NFS Protocol. NFS umumnya menggunakan protokol Remote Procedure Call (RPC) yang berjalan di atas UDP dan membuka port UDP dengan port number 2049 untuk komunikasi antara klien dan server di dalam jaringan. Klien NFS selanjutnya akan mengimpor sistem berkas remote dari server NFS, sementara server NFS mengekspor sistem berkas lokal kepada klien. Mesin-mesin yang menjalankan perangkat lunak NFS klien dapat saling berhubungan dengan perangkat lunak NFS server untuk melakukan perintah operasi tertentu dengan menggunakan request RPC. Adapun operasi-operasi yang didukung oleh NFS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari berkas dalam direktori, ya. Membaca kumpulan direktori, manipulasi link dan direktori, mengakses atribut berkas, membaca dan menulis berkas. Jadi, inilah operasi-operasi yang dapat dijalankan. Perlu diketahui bahwa server NFS bersifat stateless, yang artinya setiap request hanya mengandung argumen yang penuh dan jelas, sebab server NFS tidak menyimpan sejarah informasi request. Data yang dimodifikasi harus dikomit ke server sebelum hasilnya dikembalikan ke klien. NFS protokol tidak menyediakan mekanisme concurrency control. Jadi, ketika melakukan request, contohnya memodifikasi file, saya akan menambahkan file ini. Jadi, file yang dimodifikasi itu harus dikomit ke server dulu ya, sebelum hasilnya dikembalikan ke klien. Jadi, harus ada persetujuan dari server sebelum itu termodifikasi di klien. Itu ya contohnya, contoh dari NFS ini. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya path name translation atau terjemahan nama jalur. Terjemahan nama jalur di NFS melibatkan penguraian nama jalur seperti /usr, /lokal, /tier1, /file.txt ke dalam entry directory terpisah atau komponen. Yang pertama USR, yang kedua lokal, dan yang ketiga dir1. Terjemahan nama jalur dilakukan dengan memecah jalur menjadi nama komponen dan melakukan panggilan pencarian NFS terpisah untuk setiap nama pasangan. Yang selanjutnya itu ada remote operation. With the exception of opening and closing files, there is an almost one-to-one correspondence between the regular Unix system calls for file operation and the NFS protocol RPCs. Dengan demikian, operasi file jarak jauh dapat diterjemahkan secara langsung ke RPC yang sesuai. Secara konseptual, NFS menganut paradigma layanan jarak jauh, tetapi dalam praktiknya teknik buffering dan caching digunakan demi kinerja.
tidak ada korespondensi langsung antara operasi jarak jauh dan RPC. Sebaliknya, blok file dan atribut file diambil oleh RPC dan di-cache secara lokal. Operasi jarak jauh di masa mendatang menggunakan data yang di-cache, yang akan tunduk pada batasan konsistensi. Yang selanjutnya, summary atau ringkasan. Ringkasan yang pertama itu ada General Purpose Operating System atau tujuan umum sistem operasi. Tujuan umum sistem operasi menyediakan banyak jenis sistem file dari tujuan khusus hingga umum. Yang kedua itu ada volume. Volume ini berisi sistem file yang dapat dipasang ke dalam ruang sistem file komputer. Yang ketiga itu ada depending on the operating system atau bergantung pada sistem operasi, yaitu ruang sistem file adalah tanpa batas. Sistem file terpasang terintegrasi ke dalam struktur direktori. Terintegrasi ke dalam struktur direktori atau berbeda. Yang selanjutnya itu ada at least one file system must be bootable for the system to be able to start. Jadi setidaknya satu sistem file harus dapat diboot agar sistem dapat dimulai. Artinya harus berisi sistem operasi bootloader dijalankan terlebih dahulu. Ini adalah program sederhana yang dapat menemukan kernel di sistem file, memuatnya dan memulai eksekusinya. Selanjutnya itu ada letting the administrator choose which to run at boot time. Itu membiarkan administrator memilih mana yang akan dijalankan pada saat boot. Selanjutnya itu ada most system are multi-user and host must provide a method. Jadi sebagian besar sistem multi pengguna dan karenanya harus menyediakan metode untuk berbagi file dan perlindungan file. Yang selanjutnya itu each file system resides in a volume. Sebagian besar sistem multi pengguna dan karenanya harus menyediakan metode untuk berbagi file dan perlindungan file. Seringkali file direktori menyertakan metadata seperti yang telah dijelaskan tadi. Setiap sistem file berada dalam sebuah volume yang dapat terdiri dari satu partisi atau beberapa partisi yang bekerja bersama melalui pengelola volume. Selanjutnya itu untuk menyederhanakan implementasi beberapa sistem file, sistem operasi dapat menggunakan pendekatan berlapis dengan antarmuka sistem. File virtual membuat akses ke sistem file yang memungkinkan berbeda menjadi mulus. Selanjutnya itu fungsionalitas melalui model client server. Permintaan pemasangan dan ID pengguna harus diautentifikasi.